Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Selamat berjumpa kepada para mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita pada saat ini kita akan berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran. Baik saudara-saudara, apa itu kemukjizatan Al-Quran? Kita bahas definisinya terlebih dahulu secara etimologi lughatan. Mukjizah itu artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. A'jaza yu'jizu, isim fa'ilnya mu'jizatun. Ya, mu'jizun, mu'jizatun. Itu melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada istilah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi secara terminologi istilahan, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Yang pertama ini, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu akan kenabiannya untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Nah ini, jadi mukjizat ada beberapa poin. Yang pertama adalah peristiwa luar biasa. Ya, peristiwa luar biasa, dan itu terjadi pada orang yang mengaku nabi. Ya kan? Kemudian peristiwa luar biasa itu sebagai bukti kenabiannya, yang kemudian ditantangkan kepada orang yang ragu atau orang yang tidak percaya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah agar orang yang ragu atau tidak percaya itu bisa mendatangkan atau melakukan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Itulah mukjizat. Lah, kemukjizatan Al-Quran itu ada dua teori. Yang pertama, kemukjizatan itu datang dari eksternal Al-Quran, ya, bukan dari Al-Quran itu sendiri, tapi dari luar Al-Quran. Yaitu menurut teori eksternal ini, kemukjizatan Al-Quran itu dari eksternal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang membuat Al-Quran memiliki kemukjizatan. Maksudnya adalah bukan Al-Qurannya, tapi nanti bisa kita katakan ada istilahnya adalah mu'jiz bis sarfah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia yang menentang Al-Quran, yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran, yang pada dasarnya mereka memiliki kemampuan, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat tidak mampu. Nah, ini teori ini ya sebenarnya tentang sendiri atau dibantah oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan Muhammad, sungguh seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan, membuat yang semisal, yang sepadan dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mungkin mendatangkannya, mereka tidak akan mungkin membuatnya, walaupun saling bantu-membantu. Artinya di sini bahwa Al-Quran sendiri menyatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu dari zatnya Al-Quran. Maka teori kemukjizatan Al-Quran yang kedua adalah teori internal. Artinya Al-Quran dengan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk struktur kalimat, balaghahnya, bayannya, tasyri'nya, berita-berita gaib, dan seluruh persoalan lain yang ada dalam Al-Quran merupakan mukjizat, yang hal itu telah menyebabkan seluruh manusia, semua manusia tidak mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Nah ini, jadi ini mu'jiznya bidzati. Al-Quran itu memang Al-Qurannya, seluruh yang ada dalam Al-Quran itulah mukjizat. Nah, sekarang kalau begitu, sekarang seluruh yang ada dalam Al-Quran itu mukjizat, berarti memang Al-Qurannya itu sendiri sebagai mukjizat. Oleh karena itu, aspek-aspek apa saja kemukjizatan Al-Quran itu? Ya banyak sekali. Semua aspek yang ada dalam Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan 5 aspek saja, ya, yaitu bahasa dan sastra. Yang pertama, yang kedua, berita tentang hal yang gaib. Kemudian yang ketiga, informasi tentang sejarah. Kemudian ada isyarat ilmiah. Dan yang kelima adalah bilangan. 5 hal ini saja, tapi sebenarnya aspek kemukjizatan Al-Quran tidak hanya pada 5 hal ini. Saya hanya akan menyampaikan 5 hal ini. Dan ini aspek atau kemukjizatan Al-Quran itu semakin hari akan semakin tampak. Al-Quran itu semakin digali, maka akan semakin banyak mutiara yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kemukjizatannya. Ya, jadi mungkin hari ini masih banyak kemukjizatan Al-Quran yang belum terlihat oleh kita. Pada masa-masa yang akan datang mungkin akan terlihat. Baik, yang pertama bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra Al-Quran. Yang namanya memahami keindahan bahasa, ketelitian dan kecermatan pembahasan Al-Quran tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah. Artinya tidak semua orang bisa. Khususnya bagi orang yang tidak memiliki rasa bahasa Arab. Nggak memiliki rasa bahasa Arab, mau memahami keindahannya, ketelitiannya, kecermatan pembahasan Al-Quran, ya sulit. Karena apa? Karena keindahan bahasa, ketelitian, kecermatan dan seterusnya itu, terutama keindahannya itu diperoleh melalui perasaan. Ini loh permasalahannya di situ itu. Bukan melalui nalar. Lah ini. Maka ini kalau mau meneliti keindahannya ya orang yang memiliki rasa bahasa Arab yang kuat. Kalau orang yang tidak memiliki rasa bahasa Arab, ya kayaknya nonsen, kayaknya tidak mungkin dia bisa memahami keindahan Al-Quran.
Tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada orang yang tidak paham kemudian tertarik dengan Al-Quran, ya ada saja. Nah ini kemukjizatan Al-Quran yang utama dan yang pertama justru dari segi kebahasaan dan sastranya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi inilah, maksudnya dari segi kebahasaan dan sastranya inilah yang pertama yang ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa dan sastra pada saat Al-Quran pertama kali turun pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kesusastraan di bangsa Arab berkembang sangat pesat dan sangat tinggi. Dan inilah saya katakan justru yang pertama kali. Yang pertama kali bahasa dan sastra merupakan kemukjizatan Al-Quran yang ditujukan kepada masyarakat Arab yang saat itu memiliki kemampuan berbahasa dan bersastra yang sangat tinggi. Lah kemudian gimana? Coba. Yang namanya bahasa yang baik itu yang gimana? Kan begitu mestinya. Bahasa yang baik itu bahasa yang mana di situ pesan yang disampaikan terangkai dalam kata atau kalimat yang singkat, padat, dan syarat makna. Tidak bertele-tele, tetapi juga tidak terlalu singkat yang bisa mengaburkan pesan. Kata yang dipilih tidak asing bagi pendengar, mudah diucapkan serta tidak berat terdengar di telinga. Memperhatikan sikap dan tingkatan lawan bicara dan kesesuaian ucapan dengan tata bahasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Al-Quran atau yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat baik. Yang tadi bahwa pesan yang disampaikan itu terangkai dalam kata atau kalimat yang singkat, padat, dan syarat makna. Banyak sekali Al-Quran yang seperti itu, tidak bertele-tele, ya. Tapi juga tidak terlalu singkat yang sampai tidak diketahui maknanya, begitu. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang memang sangat baik. Lah, kemudian dari segi sastranya. Dari segi sastranya, nada dan langgamnya yang mempesona. Serasi dalam susunan dan tata bunyi, harokatnya, sukunnya, matnya, nasalnya. Nasal maksudnya adalah fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Kapan harus berdengung, serasi dalam uslubnya atau stylenya yang menyerupai puisi, memiliki simfoni yang tinggi sehingga mampu mempengaruhi pembaca dan pendengarnya. Nah ini sehingga banyak sekali kita ketahui bagaimana orang Arab seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran yang menggunakan bahasa dan sastra yang sangat tinggi, sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan. Kemudian sastra yang tinggi dan juga bahasa yang tinggi itu dapat memuaskan para pemikir, intelektual, dan orang awam. Ya, orang awam ya bisa menerima ungkapan itu, sementara para intelektual, para pemikir, cendekiawan juga bisa menerima itu. Kemudian bisa memuaskan akal dan jiwa sekaligus. Bukan hanya sekedar akal saja, tapi juga jiwa, sehingga membuat jiwa ini semakin tenang, semakin senang, dan begitu. Keindahan dan ketepatan makna ini dari sisi bahasa dan sastranya, karena Al-Quran jelas sekali mengungkapkan umpamanya, ya kan, umpamanya sekarang wal asr innal insana lafi khusr. Kenapa Al-Quran bersumpah dengan Al-Asr? Al-Asr itu dari sisi bahasa apa? Oh, itu waktu asar. Tapi jangan hanya sekedar waktu asar. Kalau kita
lihat kata yang terbuat dari kata ain sod ro, ya, asoro, itu artinya memeras. Artinya asr itu bukan hanya waktu, tapi waktu yang sudah dipakai untuk memeras keringat. Maka kemudian maknanya gimana? Ungkapan berikutnya adalah semua manusia sungguh dalam kerugian walaupun sudah memeras keringat, berupaya sekuat tenaga, semua rugi. Kecuali orang yang memeras keringatnya dalam rangka untuk beramal soleh dan seterusnya. Loh, ini keindahan dan ketepatan makna. Indah sekali. Orang asar itu berarti sudah bekerja sejak pagi sampai asar dan lain-lain, ya. Kemudian mengungkapkan sesuatu yang abstrak pada fenomena yang konkret. Sering hal yang abstrak, surga abstrak, neraka abstrak, kemudian digambarkan dengan fenomena yang konkret. Dan bahkan juga di situ ada munasabah, kesesuaian antara kata dengan kata yang lain dalam satu ayat. Ya, jelas. Tidak semata-mata ungkapan itu atau kata itu disebutkan di situ. Kata tertentu disebutkan pada ungkapan tertentu punya makna tertentu dan itu memang sesuai. Antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam beberapa ayat atau dalam satu surah. Atau antara satu surah dengan surah yang lain. Ada munasabah, ada kesesuaian. Inilah Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, berita gaib. Gaib atau gaib adalah sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak nyata atau tersembunyi. Ya, itu gaib. Lah, gaib di sini bisa kita ketahui ada dua. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi artinya gaib bagi seseorang tapi bagi yang lainnya tidak. Ya. Artinya gaib menurut saya tapi tidak gaib menurut kamu. Atau mungkin gaib menurut kamu tapi menurut saya tidak gaib. Ya, artinya ini sesuatu yang jelas hal itu memang tersembunyi, tapi hanya tersembunyi bagi Anda. Dan ini banyak sekali, ya kan? Banyak sekali ilmu-ilmu yang diketahui oleh orang tertentu sementara tidak diketahui oleh orang lain. Banyak yang seperti itu. Itu gaib bagi orang lain tapi bagi dia tidak gaib. Itu bagi orang itu tidak gaib. Termasuk hal-hal yang mungkin bagi kita gaib tapi bagi Nabi Muhammad SAW tidak gaib. Karena Nabi Muhammad tahu, itulah namanya gaib nisbi, ya. Gaib nisbi. Termasuk gaib nisbi nanti ada yang tadinya sudah diketahui tapi kemudian pada saat yang lain karena kemudian dia lupa jadi gaib bagi dia, padahal dulu tidak gaib. Atau sekarang gaib kemudian dia mengetahui, bisa tahu, itu namanya gaibnya jadi gaib nisbi. Karena waktu kemudian menjadi ada perbedaan, perubahan dari hal yang gaib menjadi tidak gaib. Ya. Nah, ini nanti banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran juga banyak hal yang gaib nisbi. Contoh, ya kan? Contoh seperti dalam sejarah umpamanya. Al-Quran menyebutkan pada waktu itu hulibatir Rum kalah fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Al-Quran menyatakan besok akan menang Romawi itu terhadap Persia. Ternyata betul-betul menang. Artinya Quran sudah tahu, tapi orang banyak tidak tahu. Kemudian yang kedua ada gaib mutlak. Gaib mutlak artinya tidak dapat diketahui selama manusia berada di bumi ini. Selama manusia ada di bumi ini. Atau tidak akan mampu diketahui sama sekali selama manusia di bumi atau bahkan di luar bumi pun. Tapi nanti kalau sudah mati, hal-hal yang gaib itu bisa terlihat, ya kan? Maka wujuhu yauma'idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah.
orang yang berada di surga itu wajahnya akan cemerlang dan melihat kepada Tuhannya, yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia masih gaib, dalam artian tidak diketahui sama sekali mutlak, tapi nanti di surga orang akan melihat hakikat Allah. Kalau menurut ilmu tasawuf, akhirnya memang orang yang di dunia ini tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, hal-hal yang hakikat. Baru hakikat itu akan terlihat nanti setelah dia wafat atau setelah ruhnya berpisah dari jasadnya. Baik. Kemudian yang ketiga, informasi sejarah. Nah ini pemberitaan tentang kisah-kisah yang telah terjadi. Wah, ini banyak sekali. Telah terbukti kebenarannya. Nah ini melalui penelitian-penelitian secara ilmiah sekarang. Ini ya, terbukti kebenarannya melalui penelitian, baik penelitian arkeologi atau dengan bukti-bukti yang lain. Coba sekarang, salah satu contohnya adalah yang diberitakan atau yang disampaikan oleh Al-Quran tentang tenggelamnya Fir'aun dan utuh jasadnya Fir'aun utuh. Ada, bisa kita lihat pada surat Yunus ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu alla ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Di situ disampaikan dalam surat Yunus itu bahwa Bani Israel bisa melewati lautan dan diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Ternyata Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut itu. Fir'aun kemudian berkata bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang Islam. Loh, apakah sekarang, kenapa kamu sekarang baru ngomong? Sebelumnya kamu tidak percaya sama sekali, dan kamu termasuk orang-orang yang merusak bumi. Maka ini yang paling penting pada ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang sesudahmu. Nah ini sejarah, dan ternyata secara arkeologi, setelah dilakukan penelitian arkeologi, ditemukanlah jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun sampai hari ini masih ada. Anda semua atau kita semua bisa melihatnya. Di Mesir sana ada museum Fir'aun, ya. Ada museum Fir'aun yang di situ ada jasadnya Fir'aun masih utuh. Nah ini. Kemudian ada kisah Iskandar Dzulqarnain yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106, diceritakan panjang lebar di situ. Lah ini ternyata memang betul-betul ada, dan orang tahu siapa itu Alexander the Great. Ya, Alexander the Great yang itu menguasai daratan timur dan barat, mulai dari Asia paling timur sampai Eropa paling barat dan Afrika paling barat. Kekuasaannya Iskandar Dzulqarnain atau Alexander the Great. Kemudian bisa kita lihat tadi yang saya sampaikan, diantaranya surat Ar-Rum ayat 2-3, di mana di situ ada kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang sebelumnya dinyatakan atau orang-orang Arab tahu kalau Persia menang terhadap Romawi. Ya.
Persia menang terhadap Romawi. Surat Ar-Rum ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom kalah di daerah yang sangat dekat dengan Arab, ya sekitar Syam. Tapi mereka setelah kalah akan menang lagi. Nah, baik. Kemudian ada kisah Ashabul Kahfi, terbenamnya kota Iram, banjir pada masa Nabi Nuh, perang Badar, perang Uhud, Isra Mi'raj dan lain-lain. Semua diungkapkan oleh Al-Quran, dan itu bisa diketahui dengan bukti-bukti ilmiah sebenarnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, di samping sejarah ada isyarat ilmiah. Isyarat ilmiah. Coba. Al-Quran itu bukan kitab ilmiah. Artinya bukan kitab teori-teori ilmiah, tidak. Tapi Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah ini, di dalamnya terdapat petunjuk yang tersirat dan tersurat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah ini hanya petunjuk yang tersirat dan tersurat, yang itu banyak sekali hal-hal yang hubungannya dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu alam maupun non alam. Antara lain, untuk yang alam umpamanya ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu kimia, geologi, geografi dan lain-lain. Yang di situ ada yang tersirat atau bahkan ada yang tersurat. Ya. Coba saya contohkan satu aja dalam bidang biologi. Hal ini dalam bidang ilmu pengetahuan kedokteran. Contohnya adalah ini. Dalam ilmu kedokteran, teori kedokteran atau biologi, di sini adanya 3 lapisan selaput rahim yang kemudian disingkap oleh ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan bahwa embrio yang masih berada, embrio manusia yang masih berada dalam perut ibu itu ditutupi oleh 3 selaput. Menurut teori ini, selaput ini tidak kelihatan kecuali dengan pembedahan yang teliti. Nampak oleh mata seakan-akan hanya 1 selaput saja, tapi ternyata ada 3 selaput. Dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran, selaput ini dinamakan selaput chorion, selaput amnion, dan dinding uterus. Nah, oleh ilmu kedokteran modern dinyatakan seperti itu. Ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Al-Quran, ya. Diisyaratkan oleh Al-Quran. Coba surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Ya, ini yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu-ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin, berevolusi. Artinya ada proses. Lah, prosesnya fi zulumatin salas, di dalam 3 lapis, 3 lapis kegelapan. Wah, lah ini ternyata kemudian ditemukan teori yang saya sebutkan tadi, di mana embrio manusia yang masih berada di dalam perut ibu itu ditutupi oleh 3 selaput. Nah ini ya, ini salah satu contoh aja ya, dan masih banyak. Kita untuk kemukjizatan Al-Quran nggak bisa kita sampaikan semuanya di sini, apalagi yang ilmiah, ya kan? Itu nanti semakin hari semakin akan ditemukan hal-hal yang sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Tapi mohon maaf, perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak semestinya
dan tidak pasti bahwa teori ilmiah itu benar. Jadi kalaupun kemudian ini secara tersirat dihubungkan dengan teori ilmiah, maka ada kemungkinan teori ilmiah itu kemudian disalahkan oleh teori ilmiah berikutnya. Bukan berarti Al-Qur'annya keliru, karena Al-Qur'an bukan teori ilmiah. Ya. Nah, terus ini gimana? Ya, ini isyarat aja, isyarat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sudah diisyaratkan sebenarnya. Karena di situ 3 lapis selaput atau 3 selaput yang menutupi manusia itu ya ditemukan di akhir-akhir. Ternyata sudah ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Cuma begitu. Jadi jangan sampai kita menyatakan teori Al-Qur'an. Tidak ada teori Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau teori Al-Qur'an berarti itu hanya pemahaman manusia tentang ayat Al-Qur'an itu. Tentang hujan, tentang macam-macam. Ya. Tidak kemudian dinyatakan teori Al-Qur'an, karena kalau teori ada kemungkinan ada kekeliruan dan dibetulkan oleh teori berikutnya. Baik, kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua tentang bilangan. Ini coba kayak matematika ini atau hitungan-hitungan. Kalau dalam istilah orang-orang yang berbicara tentang kemujizatan Al-Qur'an itu ada i'jaz adadi. I'jaz adadi, ya. Kemujizatan yang hubungannya dengan bilangan. Coba kalau kita lihat pemakaian huruf dan kata dengan jumlah tertentu memiliki maksud dan tujuan tertentu sebenarnya. Nah ini ya kita mencari-cari, ini dicari oleh para ulama. Coba kita lihat coba. Yang pertama tentang Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu pembuka Al-Qur'an, huruf-huruf pembuka Al-Qur'an seperti Alif Lam Mim, Ha Mim, Yasin dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf pembuka, artinya dengan Fawatihus Suwar tadi, ternyata ada 29. Nah, ada 29 surat, silahkan dihitung lagi. Nah ini ternyata jumlah huruf hijaiyah, jumlahnya berapa? Ternyata kalau ditambah hamzah ada 29. Alif ba ta tha jim ha kha, kemudian sebelum akhir ada hamzah ya. Nah ini ada 29. Berarti ini sangat-sangat hebat ini. Ternyata ada maksud dan tujuan tertentu. Apakah itu betul tujuannya Al-Qur'an? Lah itu urusannya, kita hanya mencari kemujizatan saja. Ternyata hebat sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan, coba kita lihat. Jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Misalnya al-hayah. Al-hayah itu kehidupan. Kebalikannya antoniminya al-maut, mati. Ternyata setelah dihitung dalam Al-Qur'an, al-hayah itu disebutkan sebanyak 145 kali dan al-maut juga disebutkan 145 kali. Loh. Ini bukan kebetulan. Itu memang kemujizatan Al-Qur'an kan itu. An-naf'u, manfaat. Dan al-fasadu, antonimnya atau kosok balennya itu al-fasad, kerusakan. Ternyata masing-masing disebutkan 50 kali. Coba lagi ada kata bilangan kata dengan makna yang dikandungnya. Al-harthu itu artinya membajak. Membajak sawah. Dan az-zira'atu, bertani. Ternyata dalam Al-Qur'an disebutkan 14 kali, sama-sama 14 kali. Al-ujbu, ujub, membanggakan diri. Dan al-ghururu, angkuh. Ini karena membanggakan diri kemudian dia jadi angkuh, atau karena angkuh maka dia membanggakan diri. Ternyata sama-sama disebutkan 27 kali. Ini kata dengan kata yang bermakna akibat.
Contohnya al-infak. Infak itu menginfakkan, ya kan? Infak itu ternyata jumlahnya sama dengan ridho. Kata ar-ridho, rela, seneng, 73 kali. Al-bukhl, bakhil, kikir, ternyata sama, disebutkan 12 kali dengan kata al-hasroh yang artinya penyesalan atau menyesal. Nah ini bilangan lagi, bilangan kata dengan penyebabnya. Umpamanya al-israf, pemborosan. Boros itu ternyata, kenapa orang boros? Maunya orang itu karena tergesa-gesa. Penyebabnya karena tergesa-gesa. Dia pengen ini. Ya, akhirnya jadi israf. Sama-sama disebutkan 23 kali. Al-mau'idhah, nasihat. Nasihat itu penyebabnya apa? Atau yang dipakai untuk nasihati apa? Lisan. Ternyata mau'idhah disebutkan 25 kali. Sama dengan lisan dalam Al-Quran disebutkan 25 kali. Kemudian ada keseimbangan khusus, misalnya kata yaum. Yaum itu hari dalam bentuk tunggal, mufrad, disebutkan 365 kali. Ternyata hari dalam 1 tahun jumlahnya 365 hari. Nah ini ada keseimbangan khusus ini. Kata ayam, jamaknya dan yaumain 2, artinya yang bukan mufrad ternyata disebutkan 30 kali. Hari-hari dalam sebulan ada 30 hari. Syahr, bulan dalam Al-Quran, kata syahr dalam Al-Quran disebutkan 12 kali. Ternyata bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah ini ada keseimbangan khusus. Bahkan ada kesesuaian jumlah kata dalam Al-Quran yang sama jumlahnya dengan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya as-sholawat. Sholawat, ya, banyak. Wahum ala sholawatihim, banyak. Sholawat ini dalam bentuk plural. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan 5 kali. Padahal Al-Quran, padahal sholat wajib dalam 1 hari 1 malam 5 kali. Nah ini kan bukan kebetulan, ini Al-Quran memang sudah pas seperti itu. Umpamanya ada kata araja ya'ruju yang artinya naik, dengan berbagai derivasinya dalam Al-Quran itu ternyata disebutkan 7 kali. Araja yang nanti ada Isra Mi'raj, ya kan? Araja ya'ruju dan derivasinya itu ternyata langit juga disebutkan 7. Loh ini 7 kali, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu ini bilangan pun juga dalam Al-Quran ternyata juga ada unsur-unsur kemujizatannya. Oleh karena itu aspek-aspek kemujizatan Al-Quran, saya ulangi, banyak sekali yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, hanya 5 saja. Masih ada yang lain. Ya, saya ulangi, yang pertama yang kita sampaikan atau yang kita bahas di sini ada dari aspek bahasa dan sastranya, aspek berita gaib, kemudian informasi sejarah, kemudian isyarat ilmiah, dan yang terakhir bilangan. Mungkin nanti masih ada tambahan-tambahan kemujizatan Al-Quran yang lain karena perkembangan zaman nanti. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.